lagi di video pembelajaran basis data, masih di materi 3.2, yaitu memahami bentuk diagram hubungan antar entitas. Kemudian 4.2-nya mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram ERD. Minggu kemarin sudah kita bahas mengenai apa itu entitas, sudah dibahas apa itu atribut. Nah, materi selanjutnya yaitu bagaimana cara menghubungkan entitas-entitas tersebut sehingga menjadi suatu hubungan keterkaitan. Kemudian selain hubungan entitasnya, kita juga harus mengetahui bagaimana hubungan derajat kardinalitas dari masing-masing entitas tersebut. Untuk itu, mari kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Baik, materi basis data yang selanjutnya yaitu menjelaskan hubungan antar entitas. Yang kedua, menjelaskan kardinalitas hubungan antar entitas. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah suatu model penyajian data dengan menggunakan entity atau entitas dan relationship. ERD ini menggunakan model konseptual untuk menggambarkan struktur logik atau logis dari basis data dengan basis grafis. Jadi, cara penyajian dari desain ERD adalah dengan berbentuk diagram. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya basis data dapat dipahami dan dicanangkan dengan mudah. Artinya orang lain yang melihat basis data dengan model diagram akan lebih mudah memahaminya. Ya. Selanjutnya, relationship. Karena entitas sudah di minggu kemarin dan atribut juga sudah di minggu kemarin, nah sekarang yang akan dibahas adalah relationship-nya. Relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Ya, sekali lagi, relasi adalah hubungan yang terjadi antar satu atau lebih entitas. Misalkan ada entitas A, dia berhubungan dengan entitas B. Entitas A berhubungan dengan entitas C. Begitu juga dengan entitas B berhubungan dengan entitas D dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita tahu apa itu relationship, yang selanjutnya yang perlu kita bahas adalah derajat kardinalitas. Apa itu derajat kardinalitas? Derajat kardinalitas yaitu menunjukkan banyaknya himpunan entitas yang saling berrelasi. Artinya, berapa banyak entitas A itu berhubungan dengan entitas B. Begitu juga berapa banyak hubungan entitas B berhubungan dengan entitas C atau entitas A, dan seterusnya. Jadi perbedaannya, kalau relasi adalah hubungan antar entitasnya, sedangkan derajat kardinalitasnya adalah menunjukkan berapa banyak himpunan entitas yang ada itu berhubungan dengan entitas yang lainnya. Begitu ya. Kita lanjut. Jenis-jenis derajat himpunan relasi atau jenis-jenis derajat kardinalitas itu ada 3 bagian. Yang pertama ada Henry degree atau derajat 1. Artinya derajat kardinalitas itu hanya melibatkan satu entitas yang berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, ini jarang sekali digunakan. Yang kedua, binary degree atau derajat 2. Himpunan relasi melibatkan 2 himpunan entitas. Artinya, entitas A berhubungan dengan entitas B. Secara umum, himpunan relasi ini dalam sistem basis data yang sering digunakan. Yang ketiga ada ternary degree atau derajat 3. Himpunan relasi memungkinkan untuk melibatkan lebih dari 2 himpunan entitas. Jadi artinya kalau binary degree itu antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Kalau ternary degree atau derajat 3 adalah kumpulan hubungan entitas-entitas tersebut disatukan lagi
menjadi satu derajat kardinalitas dengan 70 degree atau derajat 3. Pemetaan kardinalitas dalam relasi. Pemetaan kardinalitas dalam relasi ini menggambarkan banyaknya jumlah maksimum entitas dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lainnya. Untuk himpunan relasi biner atau binary, pemetaan kardinalitasnya dapat merupakan salah satu dari tipe-tipe sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada 1 ke 1 atau 1 to 1. Artinya, sebuah entitas hanya dapat berelasi dengan satu buah objek entitas yang lainnya. Kardinalitas ini disimbolkan dengan 1 dan 1. Artinya seperti ini. Misalkan, satu entitas karyawan itu berhubungan dengan satu entitas perusahaan. Jadi, satu orang karyawan tentu dia punya satu perusahaan. Maka itu namanya relasi 1 to 1. Yang kedua, yaitu 1 ke banyak atau 1 to many. Gitu ya. Artinya, satu buah entitas itu bisa berhubungan dengan banyak objek di entitas yang lainnya. Contohnya, misalkan, satu orang guru itu bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Gitu ya. Contohnya di mata pelajaran kejuruan. Satu orang guru itu memungkinkan untuk mengajar banyak mata pelajaran. Contohnya saya, satu guru saya bisa mengambil mata pelajarannya ada basis data, ada pemrograman dasar, kemudian ada pemrograman web dan perangkat bergerak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyak ke satu atau many to one. Ini sama saja konsepnya dengan one to many. Kita tinggal balikan saja. Satu many ya, banyak ke satu. Banyak mata pelajaran itu bisa diambil oleh satu orang guru. Gitu ya. Ini adalah kebalikan dari one to many. Sekali lagi. Yang ketiga adalah banyak ke banyak atau many to many. Gitu ya. Artinya akan ada banyak entitas yang akan berelasi dengan banyak objek di entitas yang lain. Gitu. Contoh misalkan, banyak siswa bisa mengambil banyak mata pelajaran. Gitu ya. Dalam satu kelas banyak siswa, gitu ya, dia bisa mengambil banyak mata pelajaran. Gitu ya. Ada pelajaran matematika, ada pelajaran bahasa Inggris, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Begitu ya. Itu adalah pemetaan kardinalitas. Jadi, kalau ditarik garis besarnya, pemetaan kardinalitas relasi ini ada one to one, ada one to many, ada many to many. Karena many to one itu sama saja atau kebalikannya dari one to many. Nah, mari kita praktikan bagaimana caranya kita membuat sebuah relasi dan derajat kardinalitas yang telah kita tadi bahas di awal. Nah, untuk membuat sebuah relasi dan derajat kardinalitas, kita membutuhkan sebuah perangkat lain atau aplikasi untuk membuatnya. Aplikasi yang akan kita gunakan di sini adalah Oracle SQL Developer Data Modeler. Gitu ya. Nanti saya akan praktikkan bagaimana caranya. Nah, sebelum kita mempraktikkan, kita punya contoh kasus. Misalkan, kita akan membuat rancangan basis data manajemen KP atau manajemen rumah makan sederhana dengan relasi dan derajat kardinalitasnya. Tadi sudah sempat saya bahas, tapi kita akan langsung ke studi kasusnya. Yang pertama, ada entitas karyawan. Yang kedua, ada entitas nota penjualan. Kita bahas dua entitas ini aja ya. Nah, entitas karyawan dia mempunyai atribut ID karyawan dengan tipe datanya integer dan dia sebagai primary key. Yang kedua, atributnya adalah nama, tipe datanya varchar, kemudian gaji, tipe datanya integer. Nah, yang kedua entitas
Yang kedua adalah nota penjualan. Nota penjualan ini juga mempunyai beberapa atribut. Yang pertama ada ID nota. Tipe datanya integer, kemudian primary key. Kemudian ID pelanggan, ID karyawan, waktu pemesanan, dan total. Gitu ya. Nah, si karyawan bagaimana hubungannya dengan nota penjualan atau derajat kardinalitasnya bagaimana antara karyawan dengan nota penjualan? Kira-kira bagaimana? Nah, di sini derajat kardinalitas dari karyawan yaitu one to many. Gitu ya. Satu orang karyawan dia berhubungan dengan banyak nota penjualan. Baik, langsung saja akan kita saksikan tadi studi kasusnya atau contoh kasusnya, yaitu sebuah aplikasi atau basis data sederhana mengenai kafe atau rumah makan. Nah, dalam Oracle SQL Data Modeler ini ada logik, ada relasional. Nah, kita di mana membuat entitasnya dan relasinya? Nah, kita buat di logik, gitu ya. Kita arahkan ke logik. Nah, untuk membuat entitasnya, kita cukup klik saja New Entity. Kita kasih nama entitas pertama adalah karyawan. Langsung saja kita buat atributnya. Atribut karyawan tadi ada 3. Yang pertama ada ID karyawan, tipenya ke logik, kemudian kita pilih tipe datanya integer, ya, dan kita tentukan dia sebagai primary key. Tambah lagi atributnya yaitu nama, kita ke logik lagi, kemudian tipe datanya varchar, ya, size-nya atau data yang akan ditampung oleh atribut nama ini kita tentukan misalkan 35 karakter. Jadi ini kita pilih mandatory. Kemudian satu lagi atributnya adalah gaji. Gaji juga sama logik, kita pilih tipe datanya integer. Kemudian dia juga sebagai mandatory. Oke, kita sudah membuat satu entitas, yaitu entitas karyawan. Ya, ID karyawan sudah menjadi primary key. Kemudian kita akan buat lagi satu entitas, yaitu entitas nota penjualan. Kita tambahkan langsung atributnya. Ini ada ID penjualan, kemudian logik, tipe datanya integer, dan dia sebagai primary key. Ditambah lagi, karena akan merelasikan antara entitas karyawan dan entitas nota penjualan, maka di sini kita sertakan foreign key. Foreign key itu adalah sebuah primary key di entitas yang lain. Tadi primary key di ID karyawan adalah di entitas karyawan adalah ID karyawan. Ya, logik, kemudian tipe datanya integer. Sebagai mandatory, kalau ini sebagai primary key. Kemudian kita tambah lagi atributnya adalah nama pelanggan. Maka seperti itu ya. Logik, tipe datanya karena nama kita gunakan parser. Mandatory,
kemudian menu, objek, parser, inventory, kemudian total. Objek, karena total adalah angka, kita gunakan tipe datanya integer. Sudah saya akan mencontohkan saja dua entitas, antara entitas karyawan dengan entitas nota penjualan. Yang selanjutnya, bagaimana cara merelasikannya? Cara merelasikannya gampang, kita tinggal pilih apa apa derajat kardinalitas antara karyawan dan nota penjualan, gitu ya. Tadi sudah saya sempat bahas bahwa derajat kardinalitasnya adalah one to many. Artinya satu karyawan dia bisa menangani banyak nota penjualan. Dengan cara di sini ada beberapa kardinalitasnya. Yang pertama ada many to many, kemudian ada one to many, kemudian ada many to one, kemudian ada one to one. Kita pilih one to many. Nah, untuk menentukan one to many berarti kita kliknya di karyawan menuju ke nota penjualan. Nah, derajat kardinalitasnya adalah one to many. Di sini kita harus jeli tentang bagaimana nanti sudah di basis data itu akan digunakan. Di sini ada relasinya adalah one to many. Satu karyawan itu bisa menangani banyak nota penjualan. Di sini yang tiga ini adalah namanya cost put, ya. Dan ada garis lurus, perhatikan ada garis putus-putus. Artinya kalau garis lurus itu mandatory, artinya harus. Nah, sedangkan garis putus-putus itu adalah opsional. Ini seperti ini. Bagaimana nanti alur dari aplikasinya? Apakah seorang karyawan wajib menangani nota, ataukah mau dibalik? Sebuah nota harus ditangani oleh karyawan. Nah, kalau seperti ini posisinya, maka seorang karyawan wajib membuat sebuah nota penjualan. Tapi nota penjualan itu tidak usah atau bisa tidak ditangani oleh karyawan. Tapi kalau kita mau balikan, misalkan nota penjualan itu harus ditangani oleh karyawan, sedangkan karyawan opsional untuk membuat nota penjualan. Untuk membalikannya, kita double klik saja. Kemudian kita target opsionalnya diganti, gitu ya. Maka akan seperti ini. Jadi karyawannya adalah opsional, sedangkan nota penjualannya adalah mandatory atau wajib. Nah, beginilah cara pembuatan relasi dan derajat kardinalitasnya. Gampang, pembuatannya sangat gampang. Yang selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kita dan praktik yang kita pelajari. Yang pertama, entitas atau ERD, entitas relationship diagram, adalah suatu model penyajian data dengan menggunakan entity dan relasi entity, gitu ya. Jadi model penyajian basis data dengan cara diagram. Tujuannya untuk mempermudah dalam mempelajari dan membaca sebuah alur basis data. Yang kedua, relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity atau entitas. Sedangkan relationship set adalah kumpulan relationship yang sejenis.
Yang ketiga, derajat kardinalitas menunjukkan banyaknya himpunan entitas yang saling berrelasi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ada 4 derajat kardinalitas. Yang pertama, one to many, artinya sebuah entitas hanya dapat berrelasi dengan satu buah objek di entitas yang lain. Contohnya tadi sudah disebutkan, misalkan satu siswa hanya bisa mengambil satu jurusan saja. Misalkan satu siswa Budi hanya bisa mengambil jurusan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, one to many atau satu ke banyak, artinya sebuah entitas dapat berrelasi dengan banyak objek entitas yang lainnya. Contoh seperti yang telah kita praktikan bahwa satu orang karyawan itu bisa menangani banyak nota penjualan. Yang keenam, banyak atau poin yang keenam, banyak ke satu atau many to one. Ini kebalikan dari one to many. Banyak nota penjualan itu berrelasi dengan satu orang karyawan. Yang terakhir adalah derajat kardinalitasnya many to many, artinya banyak ke banyak. Akan ada banyak entitas yang akan berrelasi dengan banyak objek di entitas yang lainnya. Contoh misalkan banyak karyawan itu bisa menangani juga banyak pelanggan, gitu ya. Demikian penjelasan yang Bapak sampaikan. Tapi sebelumnya ada tugas, yaitu buatlah sebuah basis data sederhana dengan lengkap relasi dan derajat kardinalitasnya. Gitu ya. Jadi tugasnya boleh apa saja, terserah yang ada yang kalian bisa temukan di sekeliling kalian, boleh di lingkungan sekolah, misalkan data perpustakaan, data laboratorium dan lain sebagainya. Terserah, yang penting tapi harus komplit ya, jangan hanya 2 entitas saja. Itu hanya contoh. Yang komplit atau data perpustakaan berarti tentu tidak hanya 2 entitas, akan banyak entitas dan akan banyak relasi serta derajat kardinalitasnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.